Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait memahami kesetimbangan gaya dalam. Jadi pada materi ini kita akan secara lengkap mempelajari perhitungan mulai dari reaksi tumpuan, kemudian menghitung gaya dalam, serta menggambarkan gaya dalam dari struktur yang kita analisis. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah balok sederhana yang diberikan tumpuan sendi pada sisi kiri dan tumpuan roll pada sisi kanan. Kemudian pada balok ini juga bekerja beban terpusat P yang terletak pada titik C dengan arah gravitasi ya, yaitu sebesar 15 ton dan juga bekerja gaya normal sebesar 5 ton tepat pada titik B ke arah kanan. Kemudian teman-teman di sini diminta untuk menghitung reaksi tumpuan dari struktur tersebut, gaya dalam yang terjadi serta menggambarkan gaya dalam yang telah dihitung sebelumnya. Sebelum kita mulai menghitung, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi struktur ini meliputi reaksi-reaksi yang terjadi pada tumpuannya. Jadi, arah-arah yang ditetapkan pada ilustrasi ini masih berupa asumsi yang bisa jadi nanti terjadi sebuah revisi atau penyesuaian karena perhitungannya tidak sesuai. Jadi pada tumpuan sendi, yaitu pada sisi kiri ini, titik A terdapat dua reaksi, yaitu reaksi arah vertikal, yaitu RA, dan reaksi arah horizontal ke arah kanan, yaitu HA. Di sini arahnya masih asumsi ya. Kemudian pada sisi kanan, yaitu pada tumpuan roll, terdapat satu buah reaksi karena karakteristik dari roll hanya menimbulkan satu reaksi, yaitu reaksi arah vertikal. Jadi di sini kita asumsikan reaksinya ke atas dengan notasi RB. Kita coba untuk mulai menghitung reaksi tumpuan yang terjadi dari struktur ini. Jadi, tujuan utama dari perhitungan reaksi tumpuan tentunya adalah untuk mendapatkan nilai RA, RB, dan HA. Nah, di sini kita ingin mencari nilai RB terlebih dahulu. Jadi untuk mendapatkan nilai RB, kita akan melakukan kesetimbangan momen di titik A. Jadi sigma momen di titik A sama dengan 0. Analog dengan materi sebelumnya, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu gaya-gaya yang memiliki jarak terhadap titik A. Jadi gaya-gaya tersebut adalah diantaranya P, karena memiliki jarak ya, sebesar 8 meter. Kemudian ada RB yang memiliki jarak sebesar 8 plus 4 atau 12 meter. Gaya-gaya yang lain sepertinya tidak memiliki jarak sehingga apabila kita hitung hasilnya akan 0. Contohnya di sini kita lihat di titik A, tepat di titik A bekerja ada HA dan RA. Karena kedua gaya ini tepat bekerja pada titik yang sama, sehingga kedua gaya ini tidak memiliki jarak atau lengan gaya. Sehingga percuma juga kalau kita perhitungkan hasilnya akan 0. Kemudian, apabila kita tinjau nilai N di sini ya, N ini bekerja juga tepat di titik A. Sehingga dalam perhitungan sigma M di titik A sama dengan 0, variabel N ini tidak perlu kita perhitungkan. Jadi, dalam perhitungan sigma M di titik A sama dengan 0, kita hanya melibatkan dua buah gaya, yaitu P dan RB. Dengan pola yang sama seperti pada materi sebelumnya, kita memiliki titik tinjauan yaitu titik A. Kemudian di sini kita ada P bekerja ke arah bawah. Terhadap titik A, P ini akan memutar searah dengan jarum jam. Sehingga apabila P ditinjau terhadap titik A,
P ini akan memutar searah dengan jarum jam, sehingga nanti perhitungannya akan positif. Kemudian, di sini kita memiliki RB. RB terhadap titik A, dia akan berputar ke atas belok. Berarti perputarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga nilai dalam perhitungan nanti adalah negatif. Operasi hitungnya adalah negatif. Nah, sekarang kita susun persamaan sigma momen di titik A sama dengan 0. Berarti kita mulai dari variabel P dulu ya. P, karena dia positif, berarti positif P dikalikan 8. Kemudian variabel RB, karena dia itu melawan arah jarum jam, berarti dia negatif. Berarti min RB dikalikan 12 sama dengan 0. Berarti kalau kita rapikan persamaannya, RB sama dengan P dikalikan 8 dibagi 12, di mana P nilainya adalah 15. Sehingga RB nilainya adalah 10. Nilai 10 ini diperoleh nilai yang positif. Sehingga asumsi kita yang menyatakan bahwa RB mengarah ke atas itu benar. Jadi RB nilainya 10 ton ke arah atas. Nah, kita lanjutkan lagi apabila kita mengkaji nilai RA. Nah, di sini untuk menghitung nilai RA, sebenarnya teman-teman memiliki dua opsi. Jadi opsi itu bisa dipilih salah satunya karena hasilnya akan sama saja. Jadi boleh melakukan pendekatan sigma momen di titik B sama dengan 0, atau lebih mudahnya teman-teman juga dapat menghitung sigma V sama dengan 0. Coba kita akan buktikan apakah hasilnya memang benar sama. Kita mulai dulu dari cara yang sewajarnya kita lakukan ya. Jadi sigma M di titik B sama dengan 0. Berarti kita gambarkan ulang dari balok yang kita analisis. Kemudian kita pindah titik kajiannya dari A ke titik B. Nah, apabila kita pindah ke sini, maka momen yang tercipta nantinya merupakan kontribusi dari gaya yang berasal dari P dan RA. Karena analog dengan yang sebelumnya ya, N, RB tepat di titik B sehingga tidak memiliki jarak atau lengan momen. Jadinya dia 0 nantinya, jadi nggak usah kita perhitungkan. HA juga sama, HA mengarah ke titik B persis sehingga tidak kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan dalam sigma MB sama dengan 0 nanti adalah RA sama P saja. Karena kita tinjau titiknya nanti di titik B, sigma momen di titik B sama dengan 0, maka RA ini arahnya ke atas kan ya, dia akan memutar searah dengan jarum jam. RA ke atas terhadap B dia akan memutar searah jarum jam, sehingga operasi hitungnya akan positif. Sementara untuk P di sini terhadap B seperti apa? P-nya ke bawah. Kemudian titik pusatnya adalah B ketika berputar. Berarti P perputarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga operasi hitungnya akan negatif. Coba kita susun persamaannya ya. Mulai dari P terlebih dahulu. Karena operasi hitung akibat P itu negatif, berarti negatif P dikalikan lengannya. Lengannya adalah 4, berarti min P dikalikan 4. Kemudian kita lihat RA. RA positif ya. Kemudian lengan gayanya adalah 12. Jadi 8 plus 4 terhadap titik B. Berarti RA kali 12 sama dengan 0. Dari sini kita dapat menentukan nilai RA-nya. RA sama dengan P kali 4, karena ini pindah ruas, dibagi 12. Sama dengan
P-nya disubstitusikan dengan angka yang telah diketahui ya, P-nya itu 15. Jadi 15 kali 4 per 12 sama dengan 5 ton. Ketemu nilainya positif. Sehingga asumsi yang menyatakan bahwa RA ini ke arah atas berarti benar. Berarti RA sama dengan 5 ton ke arah atas. Nah, sekarang coba kita akan buktikan apakah benar dengan pendekatan sigma V sama dengan 0 juga dapat memperoleh nilai RA. Nah, sigma V sama dengan 0 berarti kita ingin mengidentifikasi gaya arah vertikal yang bekerja. Gaya arah vertikal yang bekerja adalah P, RA, RB. Hanya saja P ini ke arah bawah, RA, RB ke arah atas. Kemudian di sini kan RA kita asumsikan ke arah atas. Maka kesetimbangan persamaannya akan menjadi sigma V sama dengan 0. Kemudian yang variabel yang di atas, P sama dengan penjumlahan dari yang bawah. Ke arah atas kan ini, jadi RA plus RB. Jadi kalau kita rapikan persamaannya, RA sama dengan P dikurangi dengan RB. RB sudah kita ketahui dari perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 10 ton. P sudah diketahui sebesar 15 ton. Sehingga RA sama dengan 15 dikurangi 10. RA sama dengan 5 ton ke arah atas. Berarti asumsi yang menyatakan bahwa RA ke arah atas benar. Karena angkanya juga ketemu positif. Berarti RA sama dengan 5 ton ke arah atas. Sekarang kita menyisakan satu reaksi tumpuan yang belum terhitung, yaitu pada tumpuan sendi, yaitu HA ya. Jadi HA ini dapat kita peroleh angkanya dengan melakukan kesetimbangan arah horizontal. Jadi sigma H sama dengan 0. Nah, kita asumsikan awalnya HA ini ke arah kanan kan ya. Asumsi itu boleh. Jadi mau ke kanan, mau ke kiri, boleh. Tapi dalam contoh ini saya asumsikan HA-nya ke arah kanan. Sehingga persamaan kesetimbangan gaya horizontalnya, di sini gaya horizontal yang terjadi kan ada HA, kemudian ada N. Sehingga persamaannya menjadi ke arah kanan, arahnya sama, berarti kita anggap semua positif ya. Positif HA ditambah dengan N sama dengan 0. Ini positif semua karena asumsinya semua ke kanan. Kemudian HA, setelah kita rapikan lagi persamaannya, HA sama dengan negatif N. Jadi HA sama dengan negatif 5 ton ke arah kanan. Nah ini kan penyajiannya kurang enak ya. Negatif 5 ton ke arah kanan. Nah daripada membingungkan seperti ini, kita perbaiki wujudnya. Berarti negatifnya kita negasikan jadi menjadi 5 ton. Tapi arahnya kita balik. Arahnya ke kiri. Jadi dari yang sebelumnya negatif 5 ton ke arah kanan itu sama halnya dengan 5 ton ke arah kiri. Setelah kita menyelesaikan perhitungan reaksi tumpuan, kita bisa bernafas lega terlebih dahulu, tapi prosesnya belum selesai ya. Jadi, tugas selanjutnya teman-teman harus memeriksa apakah perhitungan yang dihasilkan dari kalkulasi di atas tadi sudah benar atau belum nih. Nah, teman-teman dapat mengetahui hasilnya benar atau salah itu dengan menggambarkan ulang ya, balok beserta pembebanannya, dan dilengkapi dengan reaksi yang telah kita hitung tadi. Jadi dari perhitungan tadi kan kita sudah mendapatkan angka dan arah dari reaksi yang terjadi. Jadi misal RB nilainya 10 ton ke arah atas. RA dapat nilai 5 ton ke arah atas. Kemudian HA dapat 5 ton ke kiri. Nah ini kita ilustrasikan atau abstraksikan di gambar beserta dengan kondisi balok sebelumnya. Jadi yang merah-merah ini adalah reaksi yang sebenarnya terjadi baik nilai maupun arahnya. Dan yang biru-biru ini adalah gaya yang bekerja. Nah, kita akan cek nih,
kita akan periksa dari gaya vertikal yang terjadi. Karena statis tertentu di sini tuh meminta teman-teman memastikan bahwa sigma gaya vertikal yang terjadi harus 0, maka gaya yang bekerja ke bawah, total gaya yang bekerja ke bawah harus sama dengan total dari reaksi yang ke atas. Jadi di sini kan P sama dengan RA plus RB. P ke bawah, RA RB ke atas. P nilainya 15 ton. RA nilainya 5 ton, RB nilainya 10 ton. Jadi 15 sama dengan 15. Oke, berarti benar. Jadi teman-teman kalau sudah memastikan bahwa perhitungannya benar, kasih di sini itu kata oke. Berarti memastikan bahwa teman-teman yakin hitungannya sudah benar, match. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, kita harus periksa sigma gaya horizontal yang terjadi. Sigma H sama dengan 0. Nah, sigma H sama dengan 0 nalarnya adalah teman-teman itu harus memastikan bahwa gaya yang bergerak ke arah kiri itu sama dengan gaya yang bergerak ke arah kanan, resultan-resultannya. Nah, di sini dalam kasus ini, karena hanya cuma satu gaya yang bekerja yaitu N dan reaksinya juga cuma satu yaitu HA, maka N sama dengan HA, 5 ton sama dengan 5 ton. Jadi, contoh menampilkan perhitungan validasi gaya horizontalnya seperti ini ya. 5 ton sama dengan 5 ton. Jadi, perhitungannya oke. Teman-teman yakin perhitungannya sudah benar. Nah, itu tadi merupakan rangkaian perhitungan untuk menyelesaikan reaksi tumpuan yang terjadi pada balok yang sekarang kita analisis ya. Nah, tahap selanjutnya teman-teman nanti akan menghitung gaya dalam yang terjadi pada balok ini. Jadi gaya dalam itu dapat didefinisikan sebagai gaya-gaya yang bekerja sepanjang bentang balok. Jadi bentang balok itu adalah bagian memanjang dari balok ini ya yang ditunjukkan oleh kursor. Nah, akibat beban yang bekerja dan reaksi yang bekerja, tentu saja sepanjang balok ini akan terdapat gaya dalam yang terdiri atas gaya normal, gaya geser, dan momen. Nah, dalam melakukan perhitungan gaya dalam, itu teman-teman akan melakukannya pada titik-titik yang penting. Jadi dalam kasus ini, yang khusus yang kita hadapi sekarang ini, terdapat 3 titik penting, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nanti kalau teman-teman menjumpai kasus yang lebih kompleks, harap diakomodasi dengan memberikan huruf yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita mulai ya untuk menghitung gaya dalam, gaya normal. Nah, gaya normal ini ada informasi sekilas yang sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi, gaya normal pada balok itu sejatinya ada 2. Ada gaya normal tarik dan ada gaya normal tekan. Jadi sesimpel kalau teman-teman itu memiliki sebuah objek, kemudian ditarik dari kedua sisinya, berarti bekerja gaya normal tarik. Nah, sebaliknya, kalau kita punya objek yang dari kedua sisinya kita tekan, berarti balok tersebut atau elemen tersebut atau objek tersebut mengalami gaya normal tekan. Nah, notasi untuk gaya normal tarik itu biasanya positif. Ini kita sepakati ya. Kemudian gaya normal tekan itu notasinya nanti adalah negatif. Jadi tekan itu negatif, tarik itu positif. Nah, sekarang kita perhatikan balok yang kita analisis. Bentangan balok saya tandai dengan stabilo warna biru muda ini ya. Nah, kemudian kita perhatikan dari kedua sisinya. Nah, dari kedua sisinya ini kan tampak ada 2 buah gaya yang saling menarik, yaitu N dan HA. Nilainya sama, saling berlawanan arah ya. Nah, di sini reaksinya apa? Tarik atau tekan? Nah, coba kita lihat contekan yang ada di sebelahnya. Kalau arahnya itu saling menjauhi, berarti dia gaya normal tarik. Nah, berarti sepanjang bentang balok yang kita analisis ini terjadi gaya normal tarik. Nah, kalau kita spesifikkan pada titik-titik penting yaitu A, C, dan B di sini, karena di sepanjang balok ini tidak ada gaya normal lain yang bekerja dan hanya N dan HA saja, maka
ya nilainya akan sama, konstan. Jadi sepanjang balok mengalami gaya normal tarik konstan, maka NA nilainya 5 ton, NB nilainya 5 ton, NC nilainya juga 5 ton. Sifatnya gimana? Ketiga-tiganya karena sama-sama ketarik berarti positif, gaya normal tarik. Nah, selanjutnya kalau gaya geser ya. Sekarang kita menghitung gaya dalam yang kedua yaitu gaya geser. Di sini kita salin lagi balok beserta dengan beban yang bekerja dan reaksi yang terjadi pada tumpuan-tumpuannya. Nah, dalam kasus gaya geser di sini agak kompleks ya. Jadi teman-teman perlu cermati dengan baik-baik dan perlu banyak latihan agar paham secara keseluruhan nantinya. Nah, coba kita telusuri pelan-pelan dan kita pahami maksud dari pengerjaan itu gimana sih. Jadi dalam menghitung gaya geser, nanti teman-teman sama akan menghitungnya pada titik-titik yang telah ditentukan, yaitu ada titik A, titik C, dan titik B. Nah, yang menjadi kontributor gaya geser itu adalah gaya-gaya yang arahnya tegak lurus dari bentangan. Jadi kalau di sini yang ditunjuk oleh kursornya adalah bentangan dari baloknya, apabila kita jumpai adanya gaya atau reaksi yang tegak lurus dari bentangannya itu, pasti nanti akan diperhitungkan untuk sebagai kalkulasi dari gaya gesernya. Jadi misal di sini ada RA, nanti ada P, ada RB. Kita mulai dari titik A terlebih dahulu ya. Jadi nanti untuk notasi gaya geser itu simbolnya D. Jadi kalau tadi gaya normal N, gaya geser itu D. Kalau di titik A berarti DA. Gaya geser di titik A, DA. Jadi DA itu kontributornya cuma satu ya kalau diperhatikan di sini, yaitu RA. Nilainya berapa? 5 ton. Tandanya apa? Positif. Kenapa positif? Karena awalnya di titik ini 0 gaya gesernya. Tapi setelah kedorong sama RA, dia nanti akan ke atas. Karena nilai nanti lebih dari 0, dia dianggap sebagai positif. Jadi, DA sama dengan RA sama dengan 5 ton positif. Nah, nanti yang agak lebih kompleks adalah di titik seperti yang di titik C ini. Jadi di titik C ini nantinya ada dua nilai gaya geser. Jadi karena apa kok dia punya nilai 2? Karena C ini akan terpengaruh adanya transisi gaya. Jadi kalau teman-teman melihat agak ke sebelah kiri, nilainya akan berbeda dengan nilai yang agak ke sebelah kanan. Jadi contohnya, misal bentangan dari A ke C, ini kan tidak ada gaya geser yang terjadi sama sekali ya, kosong melompong. Adanya cuma di titik A dan di titik C. Tapi kok di antaranya itu nggak ada. Nah, kalau sekarang kita perhatikan hanya di titik C agak ke kiri 0,000000 mm ke arah kiri seperti itu misal. Nah, nilainya itu berapa? DC kiri. DC kiri ya nilainya sama persis dengan DA, yaitu 5 ton dan nilainya positif. Tapi kalau kita lihat agak ke sebelah kanan berarti kan ada unsur P kan ya. Jadi seolah-olah nilainya DC kanan nanti itu adalah nilai DA dikurangi dengan P. DA kan sama dengan RA. Berarti DC kanan sama dengan RA dikurangi P. Sama dengan 5 dikurangi 15 sama dengan min 10 ton. Nilainya negatif. Dan tidak enak ya untuk kita tampilkan di sini, lebih baik kita perbaiki penampilannya. Jadi nilainya nanti menjadi 10 ton, tapi angkanya negatif, punya simbol negatif. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, DC kan punya dua nilai, dan dua nilainya ini positif dan negatif. Jadi terdapat peralihan gaya geser dari nilai positif ke
negatif. Ini merupakan informasi penting buat teman-teman nantinya ketika ingin menghitung momen. Jadi apabila terjadi peralihan gaya geser dari positif ke negatif atau negatif ke positif, itu ada indikasi di titik tersebut akan terjadi momen maksimum. Nah, nanti mungkin lebih lanjut teman-teman akan pelajari di bagian selanjutnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu gaya geser di titik B atau di tumpuan roll di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ kan hanya ada satu gaya geser yang terjadi akibat RB. Jadi, DB sama dengan RB, sama dengan 10 ton. Negatif atau positif? Karena dia itu merupakan kelanjutan dari DC kanan, nilainya tetap aja negatif. Gaya dalam yang selanjutnya adalah momen. Dibandingkan dengan perhitungan gaya geser, kalau saya pribadi itu lebih mudah menghitung momen. Karena momen itu pada intinya kan kita hanya mengidentifikasi gaya yang terjadi dan lengan gayanya itu jaraknya berapa. Jadi gaya kalikan lengan itulah jadi momen, seperti itu. Dan perlu kita ingat juga karakteristik dari tumpuannya. Jadi misal nih, kalau tumpuan sendi sama tumpuan roll, itu kan nggak ada momennya. Ya mudah saja nanti kita langsung assign nilai momen pada titik A dan titik B akan sama dengan 0. Karena memang sifat dari tumpuan itu 0. Kecuali kalau tumpuan kita jepit ya. Kalau tumpuan jepit memang ada nilai momennya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nilai momen di titik A itu akan sama dengan 0. Dan nilai momen di titik B itu akan sama dengan 0. Nah, tinggal satu lagi info dari momen yang perlu kita hitung. Jadi, momen di titik C. Nilainya berapa? Nilainya adalah, clue-nya adalah reaksi dikalikan dengan lengan gaya ke titik C. Jadi nilainya adalah RA dikalikan 8. Jadi RA itu ini, 8 itu ke titik C. Jadi kita punya titik tinjauan di sini, nilai momennya berapa? Berarti kan ya ada RA ini ke sana. Seperti itu. Atau alternatifnya teman-teman juga bisa menghitung dengan RB dikalikan dengan 4, sama saja. Jadi boleh pilih mau pandang kiri atau pandang kanan. Kalau saya pandang kiri. Pandang kiri berarti RA dikalikan 8. Hasilnya adalah 40 ton meter. Positif atau negatif? Nah, positif atau negatif dari momen itu bergantung dari letak dari tarik dan tekannya. Jadi di sini belum ada ilustrasinya, saya akan tambahkan. Jadi kalau kita memiliki balok, apabila kita memiliki balok, kemudian ada beban dari atas ke bawah seperti ini. Nah, yang terjadi pada balok tersebut akan terjadi lengkungan ya. Jadi istilah sipilnya ini tuh melendut. Melendut atau terjadi defleksi. Jadi, defleksi yang terjadi akibat P dari atas ke bawah ini menyebabkan ada sisi tarik di sebelah bawah yang tandanya positif seperti yang normal tadi, dan pada bagian atasnya ini terjadi tekan. Jadi kenapa kok yang tarik positif, yang tekan negatif? Ini kalau kita analogikan itu kalau kita punya spons atau kita punya roti gitu, kita bengkokkan kan ya bagian bawah merenggang ya. Kalau merenggang itu kan terjadi tarikan. Nah, tarikan berarti dia positif di sini. Nah, kalau kita lihat pada bagian dalamnya ini karena dia terjadi kerutan, maka terjadi tekan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, momennya itu momen positif. Maka dari itu kan di sini positif. Nah, kalau kasus yang lain, itu kalau saya gambarkan seperti ini. Kalau kita punya balok, kemudian kebetulan terjadi beban yang nyundul gitu, dari bawah ke atas. Menyebabkan balok ini menjadi melendut juga, tapi melendutnya berlawanan kondisi dari yang kondisi sebelumnya. Nah, yang atas jadinya terjadi tarikan, yang bawah terjadi tekan. Nah, kalau kasusnya demikian, berarti momennya adalah momen negatif. Nah,
kasus yang sekarang ini kita hadapi itu adalah yang pertama ya. Jadi MC itu nilainya positif momennya. Nah, kita sudah menghitung nih seluruh gaya dalam yang terjadi pada balok ini. Mulai dari gaya normal, kemudian gaya geser, dan juga yang terakhir adalah momen. Apakah sudah selesai? Hampir selesai. Karena masih satu lagi yang perlu teman-teman kerjakan, yaitu menggambar bidang gaya dalam yang terjadi pada balok ini. Jadi, clue di sini kalau saya memberikan pesan ke teman-teman, kalau ingin menggambarkan bidang gaya dalam di sebuah kertas, itu kertasnya tolong utuh posisinya potret gitu ya. Jadi di bagian atas itu digambarkan kondisi dari baloknya, beserta pembebanan yang terjadi dan reaksi yang sudah dihitung beserta arah-arahnya ya. Nah, kemudian teman-teman buat perpanjangan dari setiap titik penting. Misal di sini A, C, B itu ke arah bawah. Vertikal ke bawah, tarik lurus. Kemudian teman-teman buat sebuah garis horizontal di sini yang warna hitam. Ini kalau teman-teman perhatikan. Nah, kita nanti akan menggambarkan satu persatu dari bidang gaya normal, itu asal datanya dari gaya normal. Kemudian ada bidang gaya geser, itu asal dari gaya geser. Dan bidang momen, itu dari perhitungan momen. Nah, di sini lebih praktisnya teman-teman juga dapat menyalin angka-angka pentingnya ya. Jadi kayak normal tadi NA berapa, NB berapa, NC berapa. Kayak geser juga sama, DA, DC, DB itu berapa. Nah, di sini tolong ya jangan urutkan lagi. Ini posisinya kan kita urut dari kiri ke kanan. Jadi kalau kiri ke kanan kan ada DA, DC kiri, DC kanan, DB gitu. Jangan dirubah susunannya. Kemudian momen. Momen di sini ada momen di titik A, momen di titik C, momen di titik B. Ini jauh lebih baik diperbaiki ya susunannya. Di sini saya perbaiki sekalian. Jadi susunan yang baik itu sebenarnya menyesuaikan dari posisi yang sebenarnya. Baik, seperti ini. Berarti ini dari kiri ke kanan. Nah, cara menggambarkannya seperti apa? Ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi, kalau teman-teman merasa tadi terintimidasi dengan perhitungan yang sangat banyak, ini merupakan ajang teman-teman untuk sedikit refreshing karena ada penggambarannya ya, ada gambar-gambar melukis garis gitu. Nah, pertama adalah gaya normal. Gaya normal di titik A, B maupun C atau A, C maupun B tadi itu kan 5 ton semua ya. Dan positif. Nah, cara menggambarkan positif itu berarti di sini kita harus lihat dulu posisi dari garis datarnya yang warna hitam itu. Positif itu berarti gambarnya ke atas. Jadi, dari posisi kalau saya kasih informasi tambahan di sini tuh 00, teman-teman akan memberikan atau melukiskan garis yang rasionalisasinya mewakili 5 ton ya ke arah atas. Kemudian dia itu akan nge-flat, datar. Gak ada perubahan sama sekali karena memang nilainya itu konstan ya. Kemudian turun lagi ke 0. Jadi ke atas, datar, turun. Simbolnya apa? Positif ya notasinya karena apa? Karena di sepanjang bentang balok ini terjadi gaya normal tarik seluruhnya dan nilainya konstan. Sebesar berapa? 5 ton. Jadi di sini kasih 5, 5 kemudian ditambah lagi. Satuannya apa? Jadi di sini satuannya dalam ton. Seperti itu. Nah, kemudian terkait gaya geser. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan nih dari kondisi balok yang sesungguhnya seperti apa, titik pentingnya di mana. Jadi harus lurus ya, misal ini C, ke bawah ini juga harus ada C-nya di sini. Gitu ya. Ini saya lengkapi biar nggak bingung. Nah, kita akan melukiskan bidang gaya geser berdasarkan data yang telah kita hitung. Jadi di sini sudah diketahui ya, DA 5 ton, DC kiri 5 ton positif semuanya, DC kanan 10 ton negatif, DB 10 ton negatif. Nah, sama seperti yang gaya normal tadi. Positif berarti letaknya di bagian atas dari 0 ya. Kalau negatif di bagian bawah dari 0. Kita mulai dulu dari yang DA.
DA ini kan nilainya 5 ton positif, berarti dia naik ke atas 5. Kemudian karena sepanjang balok ini tidak terdapat beban ataupun gaya-gaya lain yang terjadi, maka nilai dari gaya gesernya akan konstan, datar, sampai ketemu di DC atau di C. Nah, C nilainya yang kiri itu adalah 5 ton. Kemudian DC kanan nilainya negatif 10 ton, berarti dia akan turun ke bawah. Berarti 5 dikurangi 15, ketemunya adalah negatif 10 ton. Nah, karena angka negatifnya itu sudah diwakili dengan sebuah area yang sudah diberikan notasi negatif, teman-teman tidak perlu lagi menuliskan negatif 10, hanya tuliskan 10 saja, cukup. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita perhatikan dari bentangan C ke bentangan B. Di sini kan tidak terdapat tambahan beban sama sekali, kosong. Berarti angka dari gaya geser yang terjadi pada area tersebut itu ya sama, nilainya adalah 10 yang nilainya negatif ya di sini ya. Jadi di sini kita tambahi 10. Satuannya apa? Dalam ton. Seperti itu. Nah, di sini dilengkapi ya positif negatifnya agar informatif. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggambar bidang momennya ya. Jadi bidang momen di sini agak sedikit tricky. Jadi teman-teman itu hanya memerlukan satu angka ya, yaitu di titik C senilai 40 ton meter. Jadi di sini nilai momennya adalah positif sebesar 40. Nah, kalau momennya itu positif, berarti teman-teman menggambarkannya di bagian bawah. Jadi agak berbeda dengan yang bidang-bidang gaya yang lain, yang positifnya itu di atas. Kalau yang bidang momen, positifnya itu di bagian bawah. Dan kalau teman-teman tidak menjumpai adanya beban-beban yang bekerja dari bentangan A ke C ke B, di sini berarti momennya harus wujudnya mendatar ya, bukan melengkung. Jadi ini harus datar, lurus. Begitu pula kalau gaya geser ini. Jadi kalau gaya geser di sepanjang bentang A sampai C nggak ada gaya-gaya lain yang bekerja, maka nilainya akan konstan, lurus. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti harap membiasakan juga menggunakan penggaris. Nah, nanti dalam kasus yang berbeda kita akan melihat apakah wujud dari bidang gaya normal, gaya geser, momen itu akan selalu sama seperti ini. Kita akan jawab pada materi selanjutnya. Jadi, di sini teman-teman, ini lupa ya. Kita lengkapi dulu. Satuan dari momennya adalah dalam ton meter. Nah, di sini teman-teman sudah belajar terkait bagaimana cara menghitung reaksi tumpuan dengan menerapkan kesetimbangan gaya dalam yang sudah kita pelajari. Kemudian teman-teman juga sudah mempelajari terkait cara menghitung gaya dalam yang terjadi pada balok ini. Dan yang terakhir teman-teman sudah juga belajar terkait menggambar bidang gaya dalam yang terjadi pada balok ini.